Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat ke-96. Teman-teman sahabat billah rahimakumullah, bahwa setiap orang tentu saja ingin memperoleh kehidupan berkah. Dan berkah ini secara harfiah an-nama wa ziyadah, artinya yang tumbuh dan berkembang atau tumbuh dan bertambah. Ya. Jadi berkah ini adalah kebaikan yang bertambah. Berkah adalah tapi berkah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya, sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki akan selalu berkembang dan bertambah besar manfaat kebaikannya. Ini diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, berdasarkan dari surah Al-A'raf ayat ke-96 tadi. Maka secara umum keberkahan itu keberkahan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi dapat bisa kita bagikan menjadi beberapa poin. Ya, setidaknya kita jadikan 3 poin. Poin pertama, keberkahan yang diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa ini, ya, secara harfiah tadi disebutkan an-nama wal ziyadah, artinya tumbuh dan bertambah. Jadi keberkahan yang pertama diberikan kepada orang-orang beriman dan bertakwa ini berkah dalam keturunan, sebagaimana di surah Hud ayat ke-71 sampai ke-73. Artinya berkah yang di sini dalam keturunan, yakni dengan lahirnya generasi-generasi yang saleh dan soleha, generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, dan banyak amal solehnya. Sebagaimana juga tadi saya sebutkan di surah Hud itu, bahwa Allah katakan yang artinya, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka, para malaikat, berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itulah rahmat dan berkah Allah
dicurahkan kepadamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih. Jadi yang pertama, berkah tadi diberikan kepada keturunan. Dan tentu ini sama persepsi kita. Inginnya kita itu diberikan satu keberkahan dalam keturunan. Yang kedua yaitu berkah dalam makanan. Ya, berkah dalam makanan. Sebagaimana di surah Al-Maidah disebutkan ayat ke-88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi makanan, ya, yang berkah dalam makanan itu adalah makanan yang halal dan thayyib. Makanan yang halal dan thayyib ini merupakan salah satu bentuk keberkahan dari Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah tadi, ya, di surah Al-A'raf ayat ke-96. Jadi harapan kita adalah keberkahan diberikan kepada kita, yaitu makanan rezeki yang halal dan thayyibah. Ini keberkahan yang kedua, berkah dalam makanan. Makanya berkah itu adalah yang bertumbuh dan bertambah, sehingga diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa, maka dijaga oleh Allah. Yaitu apa? Keberkahan dari sesuatu yang mereka konsumsi. Apa yang diberikan, yang dimakan mereka selalu bersumber dan zatnya dari yang halal dan thayyibah. Kemudian yang ketiga yaitu berkah dalam waktu. Waktu yang cukup tersedia sehingga dimanfaatkan untuk kebaikan, merupakan satu keberkahan yang menghindarkan dirinya dari sesuatu kerugian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa Allah di sana demi masa mengatakan kalimat sumpah, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi untuk memperoleh keberkahan kuncinya ada dua, ya. Jadi untuk kita mendapatkan keberkahan kuncinya ada dua. Kunci yang pertama, iman dan takwa yang benar, berdasarkan di surah Al-A'raf ayat ke-96 sebagaimana tadi sudah kita mukakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjelaskan juga di dalam surah Ali Imran di ayat ke-102. Allah katakan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kunci yang kedua adalah berpedoman kepada Al-Quran, sebagaimana Al-Quran sebagai sumber keberkahan, sehingga apabila pedoman itu kita jalankan, pesan-pesan yang ada di dalamnya terdapat di dalamnya, niscaya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.